Jumpa lagi sob di Brainstorming Branding Anti Pusing bersama dengan Bang Jabran, brand aktivis Indonesia. Gimana sob kabarnya? Mendoakan sobat semua dalam kondisi yang sehat, selalu kuat, dan bahagia pastinya ya. Oke. Saat ini kita sudah masuk di episode ke-10. Terima kasih ya sob, selama ini sudah support kita dan senantiasa mensupport brand lokal kita. Oke, siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang membeli dan mensupport brand lokal di daerah kita. Dan kita pastinya buat sobat semua yang memiliki brand lokal, pastinya sangat senang dong kalau disupport oleh audiens kita, teman kita, membeli dari kita dan mensupport teman kita adalah kekuatan dari brand lokal. Jadi tunggu kapan lagi? Selama di masa pandemi kita terus memperjuangkan brand lokal yang ada di daerah kita untuk terus maju. Oke? Sebelum brand kita memiliki ekuitas brand itu apa? Di mana brand kita sudah memiliki waktu untuk berjuang, waktu untuk memiliki pelanggan, waktu untuk berbagi rasa di antara pelanggannya. Di saat itulah brand kita memiliki brand ekuitas. Dan di saat itulah brand kita memiliki trust. Oke? Nah, ada yang membangun brand ekuitas itu sampai dengan 30 tahun. Bahkan ada sampai ratusan tahun membangun sebuah brand ekuitas. Bahkan ada juga yang membangun brand ekuitas nggak sampai 5 tahun. Nah, gimana sih tahapan awal kita bisa membangun brand ekuitas yang berujung pada trust? Nah, ini yang saya ingat selalu pesan dari Arto Biantoro, founder dari brand Adventure Indonesia dan dari Gambaran Brand Indonesia, dan founder dari Indonesia Brand Activist Network. Pesan dari Arto Biantoro adalah musuh terbesar dalam membangun sebuah brand adalah berpikir instan. Jadi, kalau sobat ingin membangun brand lokalmu dan kamu berpikir hitungan bulan kamu sudah bisa memiliki brand ekuitas, impossible. Oke? Karena memperjuangkan brand sama dengan kita melahirkan seorang anak. Seorang anak itu nggak mungkin bisa begitu lahir itu langsung terbang. Sekalipun Superman pun nggak bisa langsung terbang loh. Oke, harus belajar dulu terbang, jatuh, terbang, jatuh, terbang, jatuh. Ya kan? Apalagi kita yang hanya umat manusia di bumi, ya harus menangis dulu, harus merangkak dulu, harus berjalan terjatuh. Sama. Musuh terbesar dalam membangun brand adalah berpikir instan. Sudah siap sob untuk memperjuangkan brandmu dan untuk melupakan cara pikir instan? Kalau sobat sudah siap, berarti sobat sudah siap menghadapinya untuk meraih brand ekuitas. Langkah awal untuk membangun brand ekuitas adalah experience. Yes, experience. Experience adalah langkah awal dalam membangun sebuah brand. Bagaimana kita mengantar experience itu agar menjadi langkah awal menuju tahapan brand ekuitas? Nah, Bang Jabran akan share tipsnya di brainstorming babak ke-10 kali ini. Oke. Tips yang pertama, memiliki pesan. Ya, pesan yang kuat. Pesan dari hati kita. Ya. Pesan yang kita sampaikan secara konsisten, terus-menerus, dan itu membawa
nilai value yang baik. Oke. Nah, usahakan pesan yang kita berikan secara konsisten yang memiliki value yang baik itu harus tepat kepada target market yang kita tuju. Nah, ngomongin bagaimana cara mengenali target market, Panja Brand pernah kupas ya di episode sebelumnya. Jadi sobat bisa cek review di episode sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, pesan itu diantar salah satunya melalui slogan. Yes, slogan. Slogan mampu mengantar sebuah pesan yang kita miliki, pesan value yang baik, yang positif, menembus otak mamalia. Kita tahu manusia itu bahwasanya memiliki 3 lapisan otak. Lapisan yang pertama adalah otak lizard. Ya, di otak lizard audiens itu akan menentang, mencaci, mencibir. Coba deh. Karena apa? Lizard ini adalah pelindung pertama, garda terdepan. Ketika kita mengetahui ada brand kuliner yang menjual soto nomor 1 terenak di kota titik-titik atau kota Cilacap gitu ya. Kita memiliki otak lizard kan, dan dia akan langsung merespon. Hah? Soto terenak nomor 1 di Cilacap? Kamu masih baru loh. Halo. Nah, kayak gitu loh. Itulah cara berpikir otak lizard. Dia akan menjadi yang pertama melawan. Oke. Nah, slogan itu tugasnya adalah menembus otak lizard, menembus lagi otak human, otak yang berpikir logika, dan menembus lagi otak mamalia. Di mana otak mamalia itu dipengaruhi 88% itu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar memiliki 88% peran dalam menentukan cara berpikir otak kita, menentukan bagaimana kita mengambil keputusan, menentukan bagaimana kita akan membeli sesuatu. Itu diputuskan oleh pikiran bawah sadar. Dan 12% sisanya adalah pikiran sadar. Jika kita mampu memberikan pesan yang konsisten, yang sesuai dengan target market yang tepat, dan menembus otak mamalia dengan slogan, itu akan membawa audiens untuk terus mengingat brand kita di posisi top of mind. Salah satu contohnya ada di brand lokal nasional kita. Sebut saja di Kopi Express dengan brand Janji Jiwa. Yes, Janji Jiwa itu memiliki slogan kopi dari hati. Jujur banget kan? Ya enggak? Positive vibes banget ya, kopi dari hati. Yes, itu dia. Kita diajak untuk merasakan kopi dari hati dari brand Janji Jiwa. Dan memang benar, ketika kita menerima pesan itu yang terus menerus secara konsisten, kita meyakininya kan. Apalagi kita sudah mencicipinya. Yes, belum lagi Janji Jiwa memiliki touch point. Apa touch point itu? Nah, kita lanjutin ya di tips kedua. Tips yang kedua adalah miliki touch point yang efektif. Setelah kita memiliki pesan dengan value yang baik, contohnya tadi Janji Jiwa dengan kopi dari hati. Oke, value-nya baik. Memiliki touch point teman sejiwa. Nah, touch point yang diberikan oleh Janji Jiwa adalah mengajak. Seperti yang pernah disampaikan oleh Profesor Renal Kasali, mobilization #orkestra. Nah, bagaimana brand kita
memiliki touch point yang bisa mengajak audiens, mengajak pelanggan untuk turut serta berperan sama-sama memperjuangkan pesan dari brand kita. Contohnya tadi, janji jiwa dengan teman sejiwa. Hashtag teman sejiwa. Nah, di sini mobilisasi hashtag orkestra terjadi, di mana pelanggan audiens dari janji jiwa itu ketika membeli secangkir kopi janji jiwa itu akan memfotonya dan mempostingnya dan menampilkan, mencantumkan, men-teks hashtag teman sejiwa. Pernah ngerasain nggak? Pernah ngelakuin juga nggak sob? Nah itu ini maksud dengan touch point yang efektif. Oke, jadi tunggu apa lagi? Yuk kita cari touch point yang tepat, yang paling efektif, yang mampu mengantar brand kita. Oke, let's go. Tips ketiga yang terakhir sob, ciptakan eksekusi touch point yang efektif, relevan, dan terbaik. Oke, bisa nggak sob? Gimana caranya? Nah, sederhananya seperti yang dilakukan brand lokal seperti Janji Jiwa maupun brand internasional seperti Starbucks, mereka melakukan eksekusi touch point yang tepat, relevan, dan terbaik, di mana kita akan diberikan pelayanan yang istimewa kan. Kita akan diberikan tempat yang nyaman, di mana kita bisa ngobrol, bisa menghabiskan waktu di outlet Starbucks. Yes, Starbucks itu bahkan mempersepsikan bukan sekedar kedai kopi. Bayangin, mereka mempersepsikan brandnya the third place between home and office. Oke, dimana tempat untuk hangout, tempat untuk bertatap muka, tempat untuk berjumpa dengan sobat kita, keluarga kita di Starbucks. Samping juga touch point yang keren itu diberikan alunan musik yang tepat juga sesuai dengan identitas brand kita. Jadi kita nggak semata fokus dengan kualitas varian dari produk yang mau kita jual di brand kuliner kita. Oke, tapi kita harus memberikan experience di luar manfaat fisik dari yang diberikan produk kita. Karena produk itu fisik. Oke, experience bisa dibangun dari hal di luar produk. Touch point dari tempat, pelayanan service yang baik, yang excellent service, jam serving yang cepat. Yes, McDonald pun pernah melakukannya loh. Touch point di situ, di mana kita pernah diberikan jam pasir. Jika jam pasir itu habis, maka pesanan gratis. Keren banget. Itu touch point yang magic banget, yang mendisrupt kompetitor yang lain. Keren kan? Touch point ini diberikan McDonald. Nah, sobat mau memberikan touch point apa di luar varian produk yang sobat miliki? Jadi kalau belum miliki, ciptain. Oke. Seperti yang pernah disampaikan oleh pakar marketing dunia Seth Godin, di mana people don't buy goods and service, they buy relation, stories, and magics. Oke. Nah itu dia sob. Jadi service aja nggak cukup, produk yang berkualitas aja nggak cukup. Ya, Bang Jamal pernah sampaikan kan, libatin 5 panca indera di dalam brand kita. Oke, nah 5 panca indera itulah yang bisa mengantarkan experience di awal brand kita. Jalani ya sob. Pengalaman terbaik yang bisa kamu berikan kepada experience pelangganmu itu akan menjadi akumulasi
di kepuasan mereka, dan itu akan meningkatkan loyalitas terhadap brandmu sob. Jadi do it right now, oke? Jadi sob, 3 tips tadi bakal bisa bantu sobat semua untuk memberikan experience di awal, di mana jika experience itu didapat oleh konsumenmu, itu akan menjadi akumulasi yang meningkatkan loyalitas dari pembeli menjadi pelanggan. Oke, jadi jika insight ini bermanfaat dan berguna buat kamu sobat ya, support kita ya dengan like, oke, dan share seluas-luasnya. Dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Bang Jabran akan bantu. Dan aktifkan tombol lonceng di pojok. Subscribe sekarang. Terima kasih sob. Saya Bang Jabran, brainstorming branding anti pusing.